Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama di kasih Allah. Bersua kembali kita pada hari ini, Jumat 14 Januari 2022, semata-mata karena kemurahan Allah yang berlaku atas kita semua. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih sebagai ungkapan syukur, ungkapan sukacita dan kerinduan kita dapat disapa oleh sabda Allah. Mari kita siapkan waktu kita siapkan hati kita untuk disapa oleh sabda. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sapa dalam Yesus Halis, pada saat ini kembali kami menghampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu atas segala karunia Allah. Kami rindu untuk disapa sabda-Mu. Bersabdalah, karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kasih, Artos edisi Jumat 14 Januari tahun 2022. Bacaan kita dari kitab Yeremia pada pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang keempat. Yeremia pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, "Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menyihirkan, tak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebagaimana firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sudah telah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat." Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Allah, selama 40 tahun Nabi Yesaya mencoba untuk mengembalikan kerajaan selatan yaitu Yehuda dari jalannya yang berdosa. Seperti Yesaya, Yeremia juga melayani di Yehuda selama 40 tahun, dari tahun 625 sampai 585 sebelum Masehi. Yesaya adalah nabi pengharapan, tetapi Yeremia adalah nabi keputusasaan. Pada masa Yeremia, bangsa Yehuda sudah jatuh pada semacam keadaan tanpa Allah yang kerusakannya sudah pasti. Tugas Yeremia adalah menyampaikan pesan buruk dari Tuhan, sebuah hukuman karena dosa dan penyembahan berhalanya. Yehuda akan dikalahkan oleh Babel yang menyembah berhala. Perikop bacaan kita pada hari ini berbicara masalah pertobatan yang mahal. Temanya, bangsa Yehuda untuk sekian kalinya menjauh dari Tuhan, dan untuk kesekian kalinya pula Allah mengundang untuk bertobat. Yehuda seharusnya mengalami pertobatan yang dalam dan radikal, yakni kembali kepada Allah namun dengan meninggalkan segala berhala. Artinya harus ada perbedaan sikap yang jelas terhadap Allah, sebab Allah dan berhala tidak dapat disamakan dan disatukan. Kesungguhan pertobatan ini harus lebih dikuatkan lagi dengan sumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup. Bagi kita hidup di zaman ini, sumpah sudah tidak mempunyai arti yang besar. Banyak orang bersumpah palsu di pengadilan, namun bagi bangsa Yehuda artinya besar sekali. So, bagi mereka, orang yang tidak mengakui kedaulatan Allah tidak berani bersumpah demi Dia. Bahkan salah satu hukum Taurat melarang umat Allah untuk menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Artinya nama Tuhan harus disebut dalam kebenaran dan keadilan. Pertobatan sejati mendatangkan berkat bagi bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Mengapa demikian? Bangsa-bangsa lain yang melihat berkat yang diterima oleh Yehuda mencari untuk mendapatkan berkat yang sama. Pencarian ini akan berakhir pada penyerahan diri kepada Allah yang berdaulat, sebab dari sanalah berkat bagi Yehuda mengalir. Apa yang diutamakan dalam pertobatan sejati? Permulaan yang baru.
karena masa depan bangsa Yehuda terancam oleh kejahatannya di masa lampau. Hanya permulaan baru yang total dan radikal yang dapat menyelamatkan bangsa Yehuda. Karena itu nantinya kerajaan Yehuda harus dihancurkan dan bangsanya dibuang ke Babel. Namun sekali lagi, ini hanya dapat dimungkinkan jika komitmen hati yang total kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang sama-sama dikasihi Allah, uraian di atas memperlihatkan bahwa untuk sampai kepada pertobatan sejati, bangsa Yehuda harus membayar harga yang mahal. Mereka terlalu terlambat. Seandainya dari dulu mereka mau menaati Allah, mereka tidak perlu mengalami pembuangan dan kehancuran. Ini peringatan keras bagi orang Kristen untuk berbalik dari jalan yang salah dan berpaling kepada Allah segera setelah Allah memperingatkan kita. Jangan sampai kita terlalu terlambat hingga seluruh hidup kita harus dirombak untuk sampai kepada pertobatan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Pada Tuhan, pada hari ini kami kembali menghampiri akan kekudusan-Mu. Lewat sabdamu dan pengalaman hidup kami sepagi hari ini, diingatkan kembali bahwa kami boleh ada dan berada serta dimungkinkan untuk membaca, mendengarkan sabdamu semata-mata karena kemurahan Allah. Dan kiranya lewat sabda Allah yang telah kami dengarkan ini pula memampukan kami untuk membedakan kami di posisi yang mana. Atau jika kami pun telah membelakangi Allah, kiranya kami pun pula diberi hikmat untuk berbalik, bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama yang Allah tak perkenankan ke kehidupan yang baru, untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sesama dan kemuliaan bagi Bapa. Bapa di surga, selanjutnya kami berdoa untuk seluruh kaum keluarga, segenap anggota jemaat, dimanapun mereka berada. Pemeliharaanmu selanjutnya kami mohonkan, sehingga kaum keluarga, anggota jemaat, pada masing-masing tempat, pada masing-masing panggilan, tetap memahami akan dirinya. Jika dia jauh daripadamu, akan berbalik. Dan jika sudah pada taat kepadamu, akan lebih meneruskan dan bertanggung jawab untuk tetap setia mewartakan kabar kebenaran. Allah Bapa di surga dalam keterbatasan masing-masing keluarga, keterbatasan masing-masing anggota jemaat, berkenan Allah melengkapi, berkenan Allah menuntun, mengangkat, sehingga mereka pun pula, keluarga dan umatmu pun pula merasakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan, yang jelas umatmu berbalik dari ketaksetiaan kepada ketaatan. Pimpin kami Allah sepanjang hari ini, di mana kami akan menjalani kehidupan ini. Itu pun pula yang kami mohonkan adalah hikmat penyertaan Allah sendiri. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kita pada hari ini, Artos edisi Jumat 14 Januari 2022 dengan tema pertobatan yang mahal. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan pula bahwa saat ini sementara berproses soal booster vaksinasi yang ketiga. Yang berkenan, silakan kita mengambil bahagian sebagai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Hari ini selamat pagi, salam sejahtera, jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita. Amin.